itu dulu memotret lebih mudah. Binatangnya kayaknya di kiri kanan. Yeah. Sekarang dengan alat yang canggih yang gue dapat, yang punya, itu makin sulit. Bincang Berjalan, obrolannya daging semua. Itu masih dikumpulin tuh Bang ya dari Indonesia Barat? Iya, masih kumpulin dulu. Di filein di satu... Iya, dulu kan masih gitu ya? masih pakai film ya, kita simpen tuh. Untuk memperkenalkan diri, nggak seperti sekarang ada Instagram segala macam. Betul. Dulu kita yang lebih related ke pekerjaan gue adalah tadi NGO asing. Misalnya WWF, TNC, WCS, Wildlife Conservation Society, WWF, ada Nature Conservancy, gitu-gitulah. Jadi kita kasih dulu portfolio, kita kasih 20 halaman lah, bawa map, kasih 10R biar mereka lihat bahwa kita punya stok Sumatera, kita punya stok Papua. Nah itu dia. Nah ada assignment dari mereka gitu untuk bikin foto project-project mereka di masing-masing daerah, beberapa daerah. Oh gitu. Jadi perputaran uangnya begitu sementara awal-awal. Tapi dari beranjak setelah menjadi hobi, terus bisa pergi ke timur, itu mengumpulkan dari jadi guide-guide gitu. Ya, jadi guide, jadi assignment dari NGO asing itu. Iya. Keren. Nah, Bang Caca, tadi kan Bang Caca bilang, Bang Caca disinggung kalau Bang Caca itu kuliah di jurusan biologi. Kan? Ada nggak sih, maksudnya jurusan biologi, terus sekarang Bang Caca menjadi fotografer satwa liar gitu ya. Ada nggak sih itunya sebenarnya hubungannya gitu Bang Caca? Itu sangat membantu loh, sangat sekali, karena kita jadi tahu persebaran binatang itu di mana aja, apa yang penting, apa yang kayak Sumatera, Jawa, Kalimantan itu lebih asiatik binatangnya. Jadi artinya negara Asia lain tuh punya juga dia. Tapi ya sama Australia, di Papua tuh lebih cenderung Australia. Nah yang Indonesia Satuannya? Tengah, ya, nah, itu kan membantu ya pengetahuan itu. Iya. Kedua soal perilaku. Jadi habis dari sini dia kemana? Habis ini itu penting buat fotografi karena kan kadang-kadang kita nggak mungkin kejar di belakang terus, perilaku. Kita nggak mungkin kejar dari belakang terus. Oh iya bisa, karena kan dulu saya penelitian primata juga, jadi kita ikuti tiap hari. Itu dapat pelajaran itu dari saat kuliah. Oh, jadi peta binatang tuh dari kepala. Fotografi hobi, jalan hobi. Ya itu penting untuk jadi wildlife photographer karena kan tadi Indonesia luas dan burung atau binatang tuh nggak ada di sebelah bandara. Ya harus jalan lagi kan, kadang-kadang naik mobil lagi, naik perahu lagi, jalan kaki lagi. Nah itu pentingnya fisik juga hobi fotografi. Nah dari situ baru tuh kita bisa kumpulin satu persatu tuh binatang-binatang yang ada di pelosok-pelosok itu. Ya peta udah di kepala, kapan kita eksekusi, kapan kita ke sana. Nah saran saya kalau tadi orang pingin motret satwa itu bikin riset kecil. Sekarang kan udah gampang ya lewat Google ya. Di mana, kapan waktu terbaik, siapa guide terbaik untuk bisa nganter. Karena kan kalau kita nggak, ya. Lu tahun 90-an tuh gimana? Itu 90-an enggak, go show dulu tahun 90-an ke sampai 2000-an go show. Iya, berarti datang aja. Kita pasti ketipu-tipu tuh sama banyak di sana. Yuk kita antar. Nggak ada bullshit gitu ya. Ngomong kosong. Itu kan buang uang. Itu yang ngomong lokal sana? Iya, orang lokal. Kita kan pasti tanya siapa yang tahu ini yang kita cari. Biasanya kan kalau di warung atau kepala desa bilang, si itu yang. Nah, tapi ya kadang-kadang dapat ngomong kosong juga kan. Ya itu buang-buang waktu, buang-buang lah. Iya. Zong lah zaman sekarang. Kemudian sampai 3 kali datang barulah. Kalau sekarang kan enak lewat medsos, semua guide-guide pada pasang foto. Ya tinggal tanya biaya berapa, kapan waktu terbaik, bayar kamu berapa, hotel berapa, transport berapa. Gitu kita bisa hitung gitu. Jadi hitungan bisnisnya, kalau kita nyari satu jenis misalnya julang sumba gitu kan. Habis 15 juta nih. Nggak mungkin kita ngabisin satu jenis aja untuk 15 juta gitu kan. Artinya ya kecuali duitnya lebih ya. Ya kita breakdown lagi, apalagi kalau kita ke sana tuh apalagi dapat. Nah itu paling enggak kita dapat 20 atau 30 gitu kan, artinya dibagi 15 juta kan lebih ringan lah jadinya satu spesies itu. Harga bukan harga foto ya, harga nilai
pemotretan itu segitulah kira-kira. Tapi makin Om banyak. itu selalu jalan sendiri Om? Ya kebanyakan sendiri, karena kan gini, di Indonesia nih wildlife fotografi masih jarang orang mau tekunin. Ya. Karena tadi orang selalu bilang kamera mahal, kamera susah, ya kan? Padahal gini, kalau alam kita sudah rusak, binatangnya nggak ada, untuk memulihkan alam atau habitat binatang itu dan mengembalikan alam itu jauh lebih mahal dibanding kita dokumentasi sekarang. Kita punya dokumennya, kita punya dokumen sejarah alam Indonesia. Itu yang paling penting. Artinya jangan sampai kita udah kaya raya, kita jago, alat kita canggih, alat kita modern, barangnya udah nggak ada. Yang kita mau foto, binatangnya udah nggak ada. Nah itu kita akan jauh lebih menyesal. Ya, jadi relatif kalau bilang wildlife fotografi itu mahal dan sulit. Ya kembali lagi kan tujuannya gitu kan ya. Iya, iya. Tapi selama sudah ya kayak Bang Caca mungkin bisa dibilang udah jadi hobi terus akhirnya yang menghasilkan ya, juga profesi situ, ya gitu jadi kan, profesi. Ya orang sekarang sih udah mulai banyak yang menjadikan ini hobi, tapi untuk jadikan profesi masih belum karena perputaran uangnya lambat dibanding kalau kita komersil. Komersil wedding lah, food fotografi, traveling fotografi, landscape itu kan apa ya perputaran uangnya cepet gitu loh kayak gitu. Jadi orang-orang nggak tahu ya di Indonesia tuh kan inginnya jelas gitu. Kalau gue invest sekarang berapa bulan break even dapat terus ya itu selalu begitu. Ya kalau ya balik lagi sebenarnya ya kalau tadi memang tujuannya hanya sekadar materi ya mungkin bukan di sini gitu tapi kalau lo hobi senang gitu ya ya orang kan banyak lah sekarang apalagi zaman sekarang kan udah melek lah orang-orang foto pun juga bahkan kadang nggak mesti harus pakai tools yang ini gitu ya tapi ya kalau seandainya lo memang menggemari senang hobi mulai aja dan ya tadi sayang kan kalau seandainya si endemik itu satwa-satwa itu tuh tidak terdokumentasi lah, pernah terekam oleh kita, even sama ilmuwan gitu ya. Karena ilmuwan juga kan kadang-kadang nggak motretnya kalau udah jadi spesimen, ya kan, udah jadi mati gitu. Ya apalagi kalau sekarang kan banyak orang bilang anak muda sekarang, aduh bumi kita nih sedang sakit, ini sedang rusak gitu ya. Itu pengaruh nggak sih Bang terhadap satwa-satwa sekarang yang ada Bang? Oh sangat, karena kan gini, yang kan orang nggak paham kalau isu pemanasan global itu nyata. Sebenarnya nyata, cuman kan karena dampaknya masih pelan ke kita gitu kan. Nah, jadi bullshit lah, belum lah gitu, masih jauh lah kayak gitu. Jadi nyata sebenarnya karena gini, tahun 90 gue masih pakai film, motret pakai film ISO 100 yang hutan kita gelap, yang tingkat kesulitan tinggi. Dan kita tahunya tahu setelah diproses di Jakarta baru tahu jadi apa tidak. Sekarang kan digital lebih mudah. Artinya itu dulu memotret lebih mudah. Binatangnya kayaknya di kiri kanan. Sekarang dengan alat yang canggih yang gue dapat, yang punya, itu makin sulit. Iya, beberapa atau makin jauh gitu kan. Banyak yang sudah terancam. Karena tadi ya. Iya, tadi ancaman tadi. Satu ancamannya adalah tadi kebakaran hutan yang rutin. Ya, kebakaran hutan ya. Hutan kan rumahnya satwa. Kedua, perdagangan satwa ilegal masif. Jadi terus ya itu dia dengan komunitas sekarang makin banyak ya, ular, reptil, amfibi, banyak di kota-kota besar. Artinya penyuplainya adalah yang ngambil dari hutan, bukan dari captive breeding. Ya, cita-citanya teman-teman itu kan memang untuk budidaya gitu.